Nah, jangan sampai orang yang sholat asal sholat ini ketika di hari kiamat ditanya sholat satu pun nggak ada, nggak ketulis. Panjang lah kali neraka. Ya, karena pertama kali yang dihisab di hari kiamat adalah sholatnya. Kalau sholatnya bagus, hisab yang lain akan dipermudah oleh Allah. Nah, kalau model sholat asal sholat, jadi kalau ditanya, sholat yang kau lakukan tuh sah atau tidak? Kalau jawabannya hanya Allah yang tahu. Nah, ini berarti kan nggak paham sholat dia. Insya Allah sah, nggak pakai insya Allah sah. Semua praktek ibadah itu ada aturan mainnya, harus dikuasai. Teori sebelum praktek. Agama Islam agama praktek. Cuman praktek tanpa pemahaman yang benar, ya batil ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli وسدد لساني واهدي قلبي بحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد. Mari kita lanjutkan kajian fikih dalam madhab Imam Syafi'i. Di pertemuan terakhir sudah selesai pembahasan kitab Al-Taharah. Diakhiri dengan pembahasan hal-hal yang diharamkan, baik bagi orang yang hadas kecil ada 4, untuk orang yang hadas besar ada 6, 2 tambahan dari yang memiliki hadas kecil. Kemudian untuk haid dan nifas ada 4 tambahan khusus dari 6 tadi, dan semuanya telah dirincikan. Sekarang masuk di dalam kitab as-salah. Ta'rifus salah lughatan ad-du'a. As-salah secara bahasa adalah ad-du'a. Salat artinya adalah doa. Wa qila ad-du'a bi khair. Ada yang mengatakan doa untuk kebaikan secara khusus, karena doa bisa mendoakan yang jelek, bisa yang baik. Secara bahasa ada yang mengatakan sholat itu doa khusus untuk yang baik-baik aja. Wa syar'an, secara syar'i, ini definisinya sholat deh. Definisi itu biasa diletakkan di awal supaya mengetahui hakikatnya sholat, jangan salah praktek bulantar. Aqwalun, ucapan. Kalau bahasa Arab itu qaulun itu sautun ala ba'dil ahrufil hijaiyah. Kalau di dalam kitab nahwu dijelasin ya. Ucapan itu adalah suara yang diucapkan untuk sebagian huruf hijaiyah. Itu untuk definisi nahwunya, karena nahwu adalah pembelajaran grammar bahasa Arabnya ya. Yang mau kita tekankan, nanti di dalam sholat ada rukunnya. Rukun itu ada yang aqwal, ada yang af'al. Aqwal itu ucapan. Ucapan itu harus ada sautun, harus ada suaranya. Ntar kita bakal ulangi beberapa kali. Artinya, kalau rukun qauli tidak terdengar suaranya, pastikan sholatnya tidak sah. Sejauh yang kita baca, nggak ada satu madhab pun yang mengcover untuk orang yang sholatnya dalam hati sah. Belum dapat kebetulan ya. Jadi kalau mau ibadah, teorinya wajib dipelajarin dulu. Jangan sampai yang dapat bukan ibadahnya, pepesan kosong dong yang dibuat. Aqwalun, ucapan. Ucapan itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib itu yang rukun ya. Nanti rukun qauli cuma 5. Mana ada syarat-syaratnya setiap rukun. Wa af'alun, kemudian juga perbuatan. Ini disebut rukun fi'li. Ada juga syarat dan ketentuan dalam tata cara pelaksanaannya, harus dipenuhi. Kalau tidak, ya tidak sah.
Di antara af'al ada yang mengatakan itu syarat di dalam rukun aja, bukan rukun, yaitu tumakninah ya. Dalam hadis yang sahih, ketika Nabi dan para sahabat berada di masjid, ada seorang sahabat dia melaksanakan sholat di salah satu sisi Masjid Nabawi. Nabi memperhatikan sholatnya. Setelah dia selesai, Nabi ucapkan salam, atau dia mengucapkan salam kepada Nabi. Nabi jawab, kata Nabi, "Shalli fa innaka lam tusalli." Salatlah sesungguhnya engkau belum salat, katanya. Sahabat kalau disuruh Nabi enggak tunggu 2 kali, langsung salat. Habis salat diucapkan salam kepada Nabi, Nabi balas lagi salamnya, kata Nabi ulangin, salatlah sesungguhnya engkau belum salat, sampai 3 kali. Setelah 3 kali dia yakin kayaknya ada kesalahan dalam salatnya. Ya Rasulullah, lam ahsin ghairah. Wahai Rasulullah, aku tidak mampu salat yang lebih baik daripada yang udah aku kerjakan tadi. Alimni, ajarkan aku. Dia menyadari ada kesalahan di dalam salatnya. Nabi jelaskan secara rinci. Walhasil ulama menyimpulkan satu aja kesalahannya, dia tidak tumaknina di dalam 4 rukun. Tumaknina itu diwajibkan di dalam 4 rukun. Cuman yang digarisbawahi oleh ulama adalah ucapan Nabi, salatlah sesungguhnya engkau belum salat. Salat itu dalam fikih ya, kalau sudah sah tidak boleh diulang. Kalau mau iadah ada syaratnya, mengulangin sholat atau iadah dengan berjamaah itu ada 14 syaratnya. Ntar di bab sholat jamaah dijelaskan. Nah ucapan Nabi itu secara sharih, sholatlah sesungguhnya engkau belum sholat. Jadi 3 kali yang dilakukan itu bukan sholat semua, kata Nabi. Nah jangan sampai orang yang sholat asal sholat ini ketika di hari kiamat ditanya sholat, 1 pun nggak ada, nggak ketulis. Panjang lah kali neraka. Ya, karena pertama kali yang dihisab di hari kiamat adalah sholatnya. Kalau sholatnya bagus, hisab yang lain akan dipermudah oleh Allah. Nah kalau model sholat asal sholat, jadi kalau ditanya, sholat yang kau lakukan itu sah atau tidak? Kalau jawabannya hanya Allah yang tahu, nah, ini berarti kan nggak paham sholat dia. Insya Allah sah, nggak pakai insya Allah sah. Semua praktek ibadah itu ada aturan mainnya, harus dikuasai. Teori sebelum praktek. Agama Islam agama praktek, cuman praktek tanpa pemahaman yang benar ya batil ya. Wa af'alun, terada 6 rukun fi'li. Muftatahatun bitakbir, dimulai dengan takbiratul ihram, wa mukhtatamatun bitaslim, dan ditutup dengan salam ghaliban, biasanya disebut. Kenapa ghaliban? Karena disebut ada sebagian sholat aqwalan la af'alan, sebagian sholat ada ucapan cuman nggak ada gerakan. Kas salatil janazah, seperti sholat jenazah. Sholat jenazah itu nggak ada ruku, nggak ada sujud, cuman berdiri aja. Bukan 4 rakaat, akan tetapi 4 takbirat, 4 takbir. Nah sholat jenazah itu Nabi pernah sampai 8 takbir. Maka di dalam kitab Minhajut Talibin, wa in khammasa lam tabtul, kalau sampai 5 takbirnya nggak apa-apa. Jadi sholat jenazah kalau kelebihan takbir nggak apa-apa, kalau kurang nggak boleh ya. Cuman poinnya di sini sholat jenazah itu nggak ada ruku, nggak ada sujud. Dikatakan cuman Abu Nawas sholatnya pakai ruku dan sujud, kelupaan dia. Ketika ditanya kenapa, ini mayit dosanya terlalu besar, nggak cukup kalau kita cuman berdiri aja. Abu Nawas. Sholat jenazah ada aqwal, ada ucapan, tidak ada af'al, tidak ada perbuatan. Wa salatul marbut, orang yang diikat wajib salat nggak? Wajib. Kata Imam Syafi'i, madama aqluh fi nafsi, selagi akalnya itu masih berada di dalam jiwanya, wajib salat bagaimanapun keadaannya. Puncaknya sahabat itu di tengah medan perang yang berkecamuk, sambil mengayunkan pedang dan senjatanya, ketika waktu sholat datang dan udah mau pergi, mereka tetap sholat
di dalam ayunan pedangnya, di dalam perang yang berkecamuk. Sholatnya gimana? Nggak mungkin sholat kayak biasa, matilah sambil ngayunin pedang. Kalau seandainya ada kompensasi, mereka ini generasi awal tonggaknya Islam. Kalau tidak ada, kalau terjadi kegagalan di generasi awal, Islam hanya sejarah yang hanya dibaca di buku-buku sejarah, nggak akan kita rasakan sampai sekarang. Cuman dalam kondisi pelik seperti ibu tuh, itu pun nggak ada keringanan untuk meninggalkan sholat. Begitu juga orang yang diikat, tetap sholat, walaupun nggak bisa wudhu, nggak bisa apa, tetap sholat. Makanya kita sering ingetin orang yang pergi haji, pergi umroh, jangan sampai untuk menunaikan rukun Islam yang kelima, yang kedua diabaikan. Di pesawat, masuk waktu sholat, keluar waktu sholat, dia nggak sholat. Harus sholat. Itu saya sering jelasin ya. Sholatnya namanya hormatil waktu, untuk menghormati waktu sholat. Diimpus di rumah sakit nggak bisa apa-apa, tetap sholat. Nggak bisa turun, nggak bisa wudhu, kan kita jelasin bab tayamum kemarin ya. Man kalau sembuh wajib qadha, kalau udah sampai wajib qadha, karena banyak syarat-syarat yang tidak terpenuhi. Ada Imam Nawawi dikatakan di dalam kitab Majmu', setiap sholat yang dikerjakan di waktunya walaupun kurang syarat dan rukunnya tetap sah dan tidak wajib qadha. Ada pendapat, cuman baiknya pakai mu'tamad. Kemudian wal marid alladhi yujri arkanis shalah ala qalbihi, begitu juga orang yang sakit, yang dia itu nggak bisa gerak, ngomong pun dia nggak bisa. Apa yang harus dilakukan? Sholat. Pakai apa? Pakai hati. Jadi setiap rukun sholat, baik perbuatan, baik ucapan atau af'al, itu dia lakukan di dalam hatinya, seolah-olah dia mengucapkan Al-Fatihah. Dia ruku, dia i'tidal sampai selesai sholat. Yang kedua, af'alan la aqwalan. Ada gerakan yang cuman berupa gerakan, sholat cuman berupa gerakan, cuman nggak ada ucapannya. Kasalatil akhras, sholat orang akhras. Akhras itu bisu ya, nggak bisa berbicara. Dia gerak nggak gerak, dia berdiri, ruku, i'tidal, sujud sampai selesai. Ucapannya nggak bisa ngucap, sah nggak sah? Yang ketiga, la af'al wa la aqwal kasalatil akhras al marbut. Ada ucapan, nggak ada kegiatan juga, nggak ada gerakan. Salat orang yang bisu yang diikat. Ini aja, makanya ulama itu sampai gambaran yang terjauh pun bakal digambarkan ya di dalam penjelasan fikihnya. Jadi definisi salat tadi adalah ucapan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir, ditutup dengan salam. Biasanya ini kembali kepada ucapan dan gerakan, karena ada sebagian sholat didapetin ucapan cuman nggak bergerak, ada yang gerakan cuman nggak ada ucapan, ya tadi yang bisu ya, ada nggak ngucap nggak gerak. Selanjutnya fadlus shalah, keutamaan salat. Wa hiya ruknun tsani min arkanil Islam, dia adalah rukun yang kedua daripada rukun Islam. Wahia amududdin, dan ini adalah tiangnya agama. Wa fadluha azim, keutamanya agung. Kama waradat bihil ayatil qur'aniyah wal ahaditsun nabawiyyah, sebagaimana warid di dalam ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Nabi. Min dzalika qauluhu ta'ala wa aqimis salata li dzikri, dirikanlah salat untuk mengingatku. Wa qauluhu wa aqimis salata tarafayn nahari wa zulafan minal lail, dirikanlah salat tarafayn nahar, di dua sisi hari, subuh sama maghrib. Wa zulafan minal lail, yaitu di malam, di waktu isya. Innal hasanati yudhibna sayyi'at, sesungguhnya setiap kebaikan itu
mampu untuk menghilangkan kejelekan. Jadi setiap perbuatan baik itu menghapuskan dosa, cuman dosanya dosa-dosa kecil yang nggak ada kaitannya dengan Bani Adam, dosa-dosa kecil yang nggak ada baik kaitannya dengan Bani Adam. Kalau hutang itu yang nggak akan bisa. Dalam hadis yughfar lisyahid kulla dhanbin illa ad-dain. Tadi malam kita jelaskan tentang orang yang meninggal dalam keadaan syahid. Kajian orang ada syahidnya syahidul akhirah, ada syahidud dunya wal akhirah. Syahidud dunya wal akhirah itu yang meninggal di medan perang. Para syuhada, para pahlawan kita yang motivasinya agama dan membela negara. Ketika meninggal ya, bukan motivasi duniawi. Nah, itu dapat keutamaan yang luar biasa. Masuk surga tanpa dihisab, nggak kena adab kubur, nggak ditanyain mungkar nangkir di dalam kuburnya. Jadi disebut wala taqul dalam Quran, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kalian mengucapkan orang yang terbunuh dalam keadaan syahid di jalan Allah itu meninggal. Bal ahya, mereka hidup, inda rabbihim yurzaqun, di sisi Tuhannya mereka mendapat rezeki. Farihina bima atahumullahu min fadlih, mereka sangat senang dengan apa yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya Allah. Sebutkan arwahnya para syuhada, mereka itu berada di tembolok burung. Ada yang mengatakan yang berwarna hijau. Burung ini kerap kali berterbangan di surga dari satu ranting pohon ke ranting pohon yang lain. Kemudian ketika di malam hari mereka akan bermalam di arasy-Nya Allah. Jadi ada sisi lain, mereka di alam diberikan kebebasan, tidak hanya di alam barzahnya, mereka masuk ke dalam surga malahan, arwah para syuhada. Cuman sekian banyak keutamaan itu, mereka terhalang dengan hutang. Hutang gak akan selesai. Hutang gak akan selesai. Kita sering jelasin ya. Kalau di Madinah itu yang nyolatin apapun pasti imamnya Nabi. Salat 5 waktu, salat sunnah yang berjamaah, Idul Fitri, Idul Adha, istisqa Nabi pernah kerjakan ya. Salat gerhana matahari. Kemudian salat jenazah. Cuma Nabi selalu tanya, kalau ada jenazah yang datang ke Masjid Nabawi yang mau disolatin, Nabi tanya, ada hutang nggak mayitnya? Kalau enggak, Nabi sholatin. Kalau ada, Nabi itu kan jangankan uangnya, nggak setiap hari makan. Kita pulang makan ya sebelum pulang, atau nggak makan di sini udah cari sarapannya. Nabi mau makan apapun Nabi belum tahu karena nggak ada. Nah kalau Nabi nggak punya, Nabi tanya ada nggak yang mau jamin? Kalau ada yang mau jamin, Nabi sholatin. Kalau enggak, kata Nabi, sallu ala mayyitikum, sholatilah mayyit kalian. Karena orang yang disolatin jenazahnya oleh Nabi pasti diampunin oleh Allah. Kalau dia masih menyisakan hutang, Nabi akan berbuat dolim kepada orang yang memberikan pinjaman hutang karena haknya belum kembali. Hutang itu kalau nggak bayar di dunia pasti di akhirat bakal ditagih. Cuman bayarnya nggak pakai uang lagi, karena kain kafan katanya nggak punya kantong ya, pakai kebaikan akan dibalas. Begitu. Nah, kecuali satu jenis syahid, yaitu syahidul bahar, orang yang meninggal tenggelam. Katanya diampunin sampai dosanya, asalkan dia sabar, dia terima, dia ridha, nggak bunuh diri, dan pastinya muslim ya. Firaun tenggelam cuman neraka juga ujungnya. Firaun itu sempat beriman.
amantu bima amana bihi banu Israil wa ana minal muslimin hatta idza adrakahul gharaqu qala amantu, sampai ketika berada di tengah-tengah laut merah, laut yang awalnya terbelah menyatu kembali. Semua Firaun dan bala tentaranya tergulung di situ ya. Sempat dia sadar pula mau beriman kepada apa yang diimani oleh Bani Israel, dan aku termasuk orang-orang. Jawaban Allah, al-an wa qad asaita qabl wa kunta minal mufsidin. Sekarang baru mau sadar, dulu engkau bermaksiat dan engkau termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Hari ini kami selamatin badanmu aja, supaya untuk orang-orang yang datang setelah engkau akan menjadi suatu peringatan. Ini orang-orang yang bermaksiat kepada Allah. Maka taubat itu akan diterima sebelum terjadi dua hal. Malam yughargir, sebelum disebut roh itu berada di tenggorokan, artinya udah mau mati, taubat nggak terima. Sama ketika matahari terbit dari barat terbenam ke timur, besoknya terbit dari timur lagi seperti biasa, cuman keadaan dunia tinggal hitung bulan aja. Kalau kata Nabi, seperti ibu hamil 9 bulan, nggak tahu kapan dia bakal beranak. Begitulah dunia bakal hancur. Itu tanda-tanda kiamat kubro disebut. Selanjutnya, wa qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza qama fi salati futihat lahul jinan, innal abda, sungguhnya seorang hamba, idza qama fi shalah, apabila dia berdiri melaksanakan salat, futihat lahul jinan, akan dibukakan untuk dirinya jinan. Jinan itu jamak jannah, jannah itu surga, berbagai macam pintu surga. Surga ada 7 tingkatan ya, dan ada 8 pintunya. Ada seorang dibuka di salah satu pintu aja. Yang hobi sedekah nih pintunya, yang hobi nyantunin anak yatim disebut Ar-Rayyan, pintunya masuk dari sini. Ada orang semuanya dia lakukan, terbuka 8 pintunya ya. Gitu, kalau ada pintu kecil lewat selah bawah juga nggak apa-apa, yang penting masuk surga ya. Ini ada keutamaan. Nah lagi dia sholat kebuka semua. Wa kushifa lahul hijab bainahu wa baina rabbih, disingkap hijab penutup antara dirinya sama Tuhannya. Makanya para al-arifin, cuman yang tahu ini kan cuman orang-orang yang kapasitas keimanannya itu pastinya ada ilmu ya. Kalau ilmu tanpa iman, tanpa ilmu itu sesuatu yang mustahil ya, ngangan toh nggak bakal bisa pasti. Dia memang ketika masuk ke dalam sholatnya seperti dikisahkan Sayyidina Ali Zainal Abidin, satu-satunya anaknya Sayyidina Husain ibn Ali ibn Abi Thalib, anaknya Sayyidatuna Fatimah Zahra, cucunya ini yang selamat di dalam pembantaian Karbala karena dia lagi sakit di tenda, akhirnya nggak dibunuh, dipulangkan ke Madinah. Beliau tumbuh menjadi seorang yang ahli ibadah, namanya Ali, gelarnya Zainal Abidin. Zain itu hiasan, Al-Abidin adalah ahli ibadah, orang-orang yang beribadah. Sehari semalam sholat 1000 rakaat. Satu ketika rumahnya kebakar hebat, dan beliau ada dalam rumah itu. Orang ngelihat dari depan, mau masuk nggak bisa, kobaran api begitu besar. Cuman dia dalam keadaan sholatnya nggak berubah, sampai akhirnya api itu padam sendiri. Orang nyamperin dia dan dia salam, baru salam. Orang kaget, dia pun kaget, kok rumahnya udah habis kebakar. Orang nanyain, tadi kami teriak suruh engkau keluar, apa enggak dengar?
Aku nggak dengar sama sekali. Mungkin aku takut di api yang di sana sampai api di sini aku nggak kerasa kebakar. Yang benar, yang seperti ini dia udah masuk ke dimensi lain di dalam salatnya. Cuman bukan hayalan ya, berdasarkan ilmu yang dipelajari di dalam kitab fikih, di dalam kitab tasawuf. Wastaqbalathul hurul ain, dia akan disambut oleh para bidadari malam yamtakhid aw yatakhanna, selagi dia tidak meludah atau berpaling di dalam salatnya. Artinya mintanya fokus ya, fokus atau khusyuk di dalam salat. Kita salat aja setiap rakaat mikirnya beda-beda. Karena kalau dia lupa rakaatnya, ini rakaat berapa ya, dia ngingetnya, oh tadi rakaat pertama mikirnya ke sini, rakaat kedua mikirnya ke situ. Ini tidak yang dimaksud di dalam hadis, cuman keutamaan itu ada. Disebut inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar ya. Hadis biasanya untuk kaligrafi banyak ditulis di masjid. Sungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Harusnya salatnya itu seperti itu. Cuman yang disebutkan seperti itu adalah orang-orang yang alladzina hum fis salatihim khashi'un. Khusyuk itu ada. Orang yang sholatnya batal itu kan bukan sholat sama sekali. Makanya ini nggak jadi produk yang mampu menghadirkan makna tadi ya. Tidak sekedar rukun dan syarat sah yang dilakukan, akan tetapi ada nilai khusyuknya. Kalau Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, khusyuk itu ada faktor internal, ada faktor eksternalnya. Pondasi awalnya keimanan yang kuat. Jadi ada sejumlah faktor yang mampu menopang kekhusyuan. Di sunnah-sunnah salat ntar dijelaskan ya. Baik, selanjutnya wa inna fis salati la syifaan. Sungguhnya di dalam salat ada penyembuhan. Ada seorang sahabat sakit gigi ngadu ke Nabi, Nabi suruh ambil wudu salat 2 rakaat sehat. Mana model-model kayak gini harus ada kekuatan ya. Luar biasa ya. Karena memang apa? Kebanyakan penyakit disebut berasal dari pikirannya. Orang lagi sakit keras, cuman ada orang yang dia senangi datang jenguk dia, mulai agak ringanan, mulai dia bisa ngobrol. Ada faktor itu. Nah, orang-orang ada yang kalau masuk di dalam sholat dia fresh sudah, lupa sakitnya. Habis salam sakit lagi deh. Karena tingkat tadi ya, kekhusyuannya yang luar biasa. Wa ju'ilat qurratu aini fis shalah, dan dijadikan untuk yang menyejukkan hatiku adalah di dalam salat, kata Nabi. Nabi kadang kalau ngomong sama Bilal itu arihna biha ya shalah, arihna biha ya Bilal. Bilal, ayo buat kita nyaman dengan sholat. Bilal kan muadzinnya Nabi, maksudnya minta cepat qomat, arihna biha ya Bilal. Baik. Nah, kita sholat mau cepat-cepat. Jadi kita enggak di objek yang dimaksud di dalam hadis itu bukan sholatnya yang bermasalah, akan tetapi pelakunya yang mengerjakan sholatnya tidak memenuhi spesifikasi. Wa innal abda idza qama yusalli utiya bidunubih, seorang hamba, dan sesungguhnya seorang hamba kalau dia berdiri melaksanakan sholat didatangkan dosa-dosanya. Fawudi'at ala ra'sihi, ditaruh di kepalanya, atau ala atikihi, atau di pundak-pundaknya. Fakullama raka'a, setiap kali dia ruku, atau sajada, atau sujud, tasaqatat anhu, berguguran. Ini dosa yang dimaksud semua. Dalam hadis itu yang dimaksud adalah dosa kecil yang tidak berkaitan dengan bani A. Dosa besar harus taubatan nasuha, harus nyesal, niat nggak ngulangi. Kalau ada kaitan dengan bani Adam, harus minta ridha, minta halal, harus dikembalikan. Wa qala al-ulama inna as-salata afdalul ibadatil badaniyah. Ulama mengatakan salat itu ibadah badaniyah yang paling afdal.
Fa fardhuha afdhalul furud, yang wajibnya itu ibadah yang wajib yang paling afdal. Wa nafluha afdhalun nawafil, sunnahnya itu adalah sunnah-sunnah yang paling afdal. Jadi ibadah itu dibagi dua, ada namanya ibadatul qalbiyah, ada ibadatul badaniyah. Ibadah hati sama ibadah badan. Yang paling unggul ibadah yang dilakukan oleh hati. Maksiat begitu juga, maksiat yang paling besar yang dilakukan oleh hati, lebih dahsyat pahala dosanya. Ibadah hati yang terbesar adalah beriman kepada Allah, yang tingkat keyakinan, keimanan tebal tipisnya satu orang berbeda satu sama lain. Kemudian juga diantaranya adalah sabar, tawakal, syukur, ridha, mahabbah, dan yang lain sebagainya. Ini biasanya kajiannya di dalam kitab tasawuf. Kata Nabi, ma faddalakum Abu Bakar biqasratis salati wal siyam. Abu Bakar As-Siddiq, kata Nabi, dia tidak unggul dari kalian karena banyaknya salat dan puasa. Walakin bima wuqira fi qalbihi, akan tetapi dengan sesuatu yang Allah mantapkan, Allah kokohkan di dalam hatinya. Yang selamat itu yang datang biqalbin salim di dalam Quran ya. Yang datang di hari kiamat biqalbin salim, dengan hati yang selamat. Jadi banyak orang sholatnya rajin, puasa, umroh setahun 2 kali, haji tiap tahun, cuman sama tetangga zalim, sama anak bini zalim, hatinya penuh dendam, penuh dengki. Itu enggak manfaat. Dan ada lagi ibadah yang dilakukan oleh anggota badan. Nah, kalau ibadah qalbiyah itu rananya ilmu tasawuf ya, kaji dalam tasawuf. Kalau ibadah badaniyah itu yang rukunnya rukun Islam termasuk. Kalau ibadah qalbiyah itu di rukun iman sama di ihsan, mainnya di sana. Nah, ibadah badaniyah ini yang paling afdol. Ulama mengatakan sholat. Kalau Imam Syafi'i dan ulama yang lain meninjau mereka sebelum sholat. Ada yang lebih urgen lagi, apa? Ilmu agama. Karena sholat tanpa ilmu zakat, tanpa ilmu puasa, tanpa ilmu zakat, tanpa ilmu sering. Kita udah pernah jelasin tentang bab zakat deh. Zakat kan harus niat dalam hati. Kadang pengelola, pengumpul zakat nggak pernah paham, mereka cuma suruh lafasin aja, sebutin ini niatnya, baca niat kok dibaca, hadirkan niat dalam hati. Ada yang nonton kayak gitu nggak? Allah alam. Yang nggak pernah belajar gimana dia mau zakat yang baik dan benar? Kita mau haji sama umroh ada bimbingan kan supaya pelaksananya nggak baik, nggak sia-sia. Nggak salah. Zakat nggak ada, sholat juga nggak ada bimbingannya. Paling di masjid bagi yang hadir, yang nggak hadir ya nggak tahu, dan yang lain sebagainya. Baik, makanya Imam Syafi'i mengatakan ilmu itu ibadah badannya yang paling afdal. Kita jelaskan tentang syahid juga kemarin. Termasuk orang yang syahidul akhirat, jadi di akhirat ntar dia akan mendapatkan pahala syahid, cuman gak sama seperti syahid di medan perang, tetap ditanya, tetap dihisab, cuman dia akan mendapatkan sebagian kebaikan. Di antaranya adalah orang yang meninggal masih menuntut ilmu agama. Makanya ketika kita mau pulang dari Tarim kemarin, guru kita pesan, kalian pulang mau aktivitas apapun, profesi kalian apapun, jangan sampai ninggalkan kegiatan belajar atau mengajar. Jangan sampai. Karena salah satu orang yang meninggal dalam keadaan syahid
Syahidul akhirah itu ada 30, ada yang sampai ngembangin sampai 70 katanya. Di antaranya adalah orang yang menuntut ilmu agama. Nah, menuntut ilmu itu, jadi kita harus lebih spesifik lagi. Kalau kita ini kan jelas yang kita kaji adalah fikih. Sebagian kayak ibu-ibu tuh disebut hadir majelis taklim ya. Taklim kan ada kayak belajar mengajar. Isinya cuma tausiah aja, arahan kadang. Atau ceramah. Kalau dalam bahasa Arab nggak disebut majelis taklim, disebut majelis tausiah, mudzakarah, mau'izah, nasihat isinya. Ada terkait dengan agama, cuman tidak menjelaskan tentang rinci. Sebenarnya ceramah itu untuk memantik aja, mengingatkan apa yang kita lalai. Cuman kitanya udah ada modalnya. Kalau untuk paham agama secara detail, kalau nggak melalui proses belajar gimana caranya? Nggak mungkin. Baik. Selanjutnya, ini disebut ibadah salat adalah ibadah badaniyah yang paling afdal. Oke lah kalau setelah menuntut ilmu, karena salat juga harus ada ilmunya. Lanjut. As-salawatul maktubah khamas. Bab awqatus shalah. Bab waktu-waktu salat. Salat yang diwajibkan ada 5, wahiyadh dhuhru wal 'ashru wal maghrib wal isya wal fajr. Waqad jama'a Allahu li nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama fi hataini ayatain. 5 salat ini Nabi himpun, Allah himpun untuk nabinya Nabi Muhammad di dalam 2 ayat. Kemarin ada heboh ya, dosen yang kontroversi mengatakan nggak ada kewajiban sholat di dalam Al-Quran. Ya, kayak sebagian ulama capek lah ngeladenin dia. Yang nggak ada di Quran ada di hadis gitu kan. Karena sumber hukum di dalam Islam tidak hanya Quran. Cuman di Quran ada, cuman nggak disebutin namanya, itu nggak disebutin. Fa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Kalau mau terjemahkan harfiah, maha suci Allah hina tumsun, ketika masuk di sore hari dan ketika masuk di pagi hari. Mensucikan Allah maksudnya adalah melaksanakan sholat. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Apa tasbih di situ? Ada istilah dalam bahasa Arab itu itlaqul juzu alal kul. Dia yang dimaksud adalah keseluruhannya, yang disebut sebagiannya. Karena tasbih salah satu sunnah di dalam salat. Tasbih ketika ruku, ketika sujud. Nah, ini adalah salat asar yang pertama, bertasbih ketika di sore hari. Yang kedua adalah salat subuh. Walahul hamdu fis samawati wal ard wa asyiyan, isya ya, wa hina tudhirun, waktu zuhur, salat isya, salat zuhur. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'an al-fajr. Dirikanlah salat liduluki syams, ketika matahari terbenam. Salat maghrib ila ghasaqil lail wa qur'an al-fajr, innal qur'an al-fajri kana masyhuda. Aqsamul awqatus shalah. Nah, di sini akan dijelaskan bagian daripada waktu-waktu salat. Yanqasimu waqtus shalah waqtu kulli salatin ila awqatis sittah. Semua salat itu waktunya akan terbagi menjadi 6. Ada yang 7 ya. Wahya, yang pertama, waktu fadilah. Waktu fadilah. Ai idza shallal insan, apabila manusia melaksanakan fi hadzal waqti, melaksanakan sholatnya di waktu ini, hasala ala fadilati awalil waktu, dia akan mendapatkan fadilah awal waktu. Wa yakunu dzalika bil ishtighal bi asbabis shalah. Cara mendapatnya gimana? Ketika masuk waktu sholat, langsung dia menyiapkan hal-hal yang dibutuhkan untuk sholat. Min dukhulil waqti, dari masuknya waktu, tsummal mubadara bis shalah, kemudian langsung
bersiap untuk sholat. Ntar ya, maksimalnya waktu fadilah itu 15 menit pertama sejak masuknya waktu sholat. Sejak masuknya waktu sholat. Nah jadi kalau waktu iqomat di kebanyakan masjid itu selain sholat maghrib 10 menit itu udah tepatnya, karena kalau 15 menit keluar waktu fadilahnya, jadi 10 menit supaya enggak keluar waktu fadilah. Orang yang melaksanakan sholat di waktu ini tidak akan pernah sama pahalanya dengan orang yang melaksanakan sholat di waktu setelahnya, kecuali ada uzur. Kalau ada uzur, walaupun dia enggak di waktu fadilah, pahalanya tetap. Disebut dalam hadis afdhalul a'mal as-salatu fi aqwali waqtiha. Termasuk amal yang paling afdal adalah salat di awal waktunya. Wa asbabus shalah ka ijabatul muadzin. Asbabus salat itu menjawab adzan. Ada hadis ya. Syafaat model diobrol lah di dalam hadis ini ya. Hadisnya sahih, diriwayatkan Imam Bukhari. Barang siapa yang setelah mendengar dan menjawab adzan, dia mengucapkan Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah, doa setelah adzan. Man kata Nabi tadi mengucapkan bukan di dalam hati ya. Wajabat lahu syafaati, wajib untuk dirinya di hari kiamat syafaatku. Ini bagi orang yang rajin jawabin adzan, kemudian doa setelah adzan, setiap kali dengar adzan. Kata Nabi, wajib untuk dirinya syafaat. Siapa Nabi? Shadiqul masduq, sosok yang selalu jujur. Termasuk dengan apa yang diberikan kabar gembira dari beliau. Ini. Dan begitu juga sebagaimana adzan itu disunahkan dijawab, qomat juga disunahkan doa, sama qomat juga habis itu disunahkan doa. Tar di bab adzan ya sama qomat dijelaskan. Ayat disunahkan. Wat taharah, kemudian bersuci, wa satrul aurat, menutup aurat, wa intidharil jamaah wa nahwihi, dan menunggu jamaah datang sekitaran 15 menit. Kemudian yang kedua, waktul ikhtiyar. Ikhtara syar'u an tusalla salatu fi hadzal waqti in lam tusalla fi waqtil fadilah. Ini adalah waktu yang dipilih di dalam syariat setelah keluarnya waktu fadilah. Ini yang disebut waktu al-ikhtiyar. Setelah keluar waktu fadilah langsung waktu ikhtiyar. Yang ketiga, waktu jawaz, waktu boleh. Ai tajuzu tuakhirus shalah ila hadzal waqti, boleh menakhirkan salat sampai di waktu ini. Waqad yakunu bi karahatin au biduni karahah. Nah, waktu jawaz ini ada dua jenisnya, kadang makruh, kadang enggak makruh. Tar spesifik di pembagian salatnya. Yang keempat, waktu hurmah, waktu yang diharamkan. Disebut wal mu'tamad anna waqtul fadila wal ikhtiyar wal jawaz fi jami'i salawat tadkhulu bi awwalil waqti wa takhruju muta'aqibah. Mu'tamad, setiap salat waktu fadilah, ikhtiyar dan waktu jawaz ini masuknya barengan. Cuman keluarnya berseling. Illa fil maghrib. Kalau keluarnya waktu fadilah dulu, kemudian waktu ikhtiyar, baru masuk waktu jawaz. Kalau masuknya barengan. Illa fil maghrib, kecuali maghrib, fa innaha muttahidatan dukhulan wa khurujan. Kecuali maghrib, dua-duanya ini masuk barengan, tiga-tiganya masuk barengan, keluar barengan. Jadi maghrib itu kalau bisa sebelum 15 menit pertama, karena Imam Syafi'i dalam satu pendapatnya maghrib itu waktunya cuma 15 menit aja, habis itu keluar. Kalau kita melaksanakan di 15 menit ini berarti qadha jatuhnya. Masuk waktu isya enggak, jadi jatuhnya kayak habis sholat subuh sampai zuhur, kan ada waktu yang misah, kan enggak ada waktu sholat. Beda antara zuhur, asar, maghrib, isya itu nyambung semua sampai subuh, nyambung semua. Nah, dalam pendapat ini dia ada jedah antara maghrib dan isya yang bukan waktunya, bukan antara waktu maghrib dan isya. Ini pendapat yang terbaru dari Imam Syafi'i, cuman dibantah oleh para
pengikut Imam Syafi'i, karena hadis yang sahih sangat jelas bahwasanya sholat maghrib itu waktunya memanjang sampai waktu isya. Jadi kalau 15 menit keluar langsung makruh sholat di waktu itu. Jadi maghrib kalau bisa jangan pending. Kita sering ingetin kemarin yang di bulan Ramadan ya. Ramadan itu harusnya untuk dapat nambah pahala. Ramadan sekarang masjid yang sholat di waktu fadilah susah waktu maghrib. Yang cari adzan tepat waktu aja susah. Orang itu momen orang butuh dengar suara adzan. Di meme tuh. Kalau bulan Ramadan yang ditunggu apa? Adzan maghrib gitu. Adzannya datangnya telat. Di masjid udah kenyang kita nungguin di rumah. Belum ada yang adzan 5 menit. Dan itu pada di masjid makannya lama, mana ngobrol lagi. Si imam sama muadzin lagi ngobrol di belakang. Yang mau sholat udah nungguin di sini. Karena 15 menit, 20 menit waktunya keluar. Kan aneh jadinya ya. Baik. Keluar kalau waktu maghrib. Fa inna muttahida dukhulan wa khurujan wa illa fi adh-dhahri fa in kana waqtul jawaz wal ikhtiyar yattahidan khurujan aidan intaha min al-mujayrami al-ikhtib. Baik. Selanjutnya yang ketiga, yang keempat, waktu hurmah ay yahrumu takhiru shalah ila hadzal waqti, waktu yang diharamkan. Artinya diharamkan mentakhirkan salat sampai di waktu ini. Li'annahu sayaqa'u juz'an minha khurujal waqti. Karena akan terjadi sebagian dari salatnya akan berada di luar waktu. Ini bukan waktu haram yang 5 itu ya. Yang kayak sekarang ini habis sholat subuh sampai terbit matahari, dari terbit matahari sampai naik seukuran tombak, bukan yang itu yang dimaksud. Sekarang ini yang dimaksud, nanti dijelasan ya. Sholat entar aja, entar sampai sisa tinggal 1 menit. 1 menit mana bisa sholat semuanya dalam 1 menit ini? Berarti sebagian bakal bukan sholatnya dia haram, tetap dia wajib sholat di sana. Lebih baik sebagian sholat ada di waktu daripada semua sholat keluar waktu. Kegiatannya, kesengajaannya mentakhirkan sholat sampai dia kerjakan di ujung waktu, itu yang diharamkan. Artinya tidak boleh mentakhirkan sholat sampai di waktu itu, sebelum waktu itu. Contoh, zuhur tinggal tersisa 4 menit lagi, ini pas-pasan biasanya. Kalau tinggal 3 menit lagi, nah ini bakal kurang. Dia ntar aja lah, tinggal 3 menit lagi dia baru mau sholat. Nah ini haram. Sudah niat untuk mentakhirkan, ketika dieksekusinya di 3 menit terakhir, keharaman itu terjadi. Sholatnya sah nggak sah? Dan kita sering ingetin ya, ketika kita sholat tahu-tahu adzan, sah nggak sholat kita? Sah sholat. Adzan itu tidak pernah membatalkan sholat. Ntar kita belajar tentang hal-hal yang membatalkan sholat. Apalin itu aja. Yang sering tahajud kadang-kadang telat ya. Lagi sholat tahajud atau sholat witir, adzan subuh, lanjutin aja. Adzan tidak pernah membatalkan sholat, lanjutin. Kalau sholat wajib malahan kalau tanpa ada indikasi, ada hal yang serius, nggak boleh diputus. Semua ibadah wajib nggak boleh diputus. Yang fatal haji dan umroh. Makanya kalau mau haji, kalau mau umroh, belajar. Ya sama, semua harus belajar sebenarnya. Cuman ada kefatalan, ada yang nanya sama kita, gimana nih ada yang pulang umroh, sudah 2 bulan dia pulang baru dia ngomong. Jadi selama umroh itu dia sudah ambil mikot, sudah niat, cuman ke hotel dia nggak umroh, sampai pulang dia nggak ke umroh. Sekarang dia udah berhubungan badan sama bininya, udah semua muharramatul ihram sudah dilakukan, gimana? Kena semua, udah dosanya besar gitu. Ini akibat ibadah tanpa ilmu. Baik, selanjutnya ini ya, yang kelima, waktu udzur. Ay yajuzu an tusalla shalah fi hadzal waqti lil udhri ka udhri safar wal marad. Waktu udzur itu seperti sakit atau safar. Ini salah satu asbab yang membolehkan untuk menghimpun 2 sholat dalam 1 waktu. Menghimpun 2 sholat dalam 1 waktu, bukan 2 sholat dihimpun dalam 1 sholat, enggak, sholatnya tetap 2 kali. Namanya sholat jamak. Bisa jamak takdim kalau di awal
di waktu yang pertama, bisa jamak takhir. Ini juga dijelaskan ntar di bab sholatul musafir. Nah, kalau kita jamak takdim, ya, sholat di waktu zuhur, habis zuhur langsung asar, kan asar waktunya belum masuk. Gimana mau menjelaskannya? Begini, ini namanya waktu udzur. Jadi ketika ada udzur, dua sholat ini waktunya dilebur menjadi satu. Boleh di waktu yang sini, di sholat yang pertama, atau di waktu sholat yang kedua, namanya jamak takhir. Itu namanya waktu udzur. Yang keenam adalah waktu darurah, waktu darurat. Wahya akhirul wakti idza zalal mani'u ka haidin wa nahwihi wa qad waqiya minal waqti qadru takbiratul ihram aw aktsar. Ini wajib tahu nih ya untuk perempuan. Namanya waktu darurat. Waktu darurat ini adalah akhir waktu apabila zalal mani', hilang pencegah salat. Pencegah salat itu seperti haid wa nahwihi dan seumpamanya nifas alias suci. Dia suci, waqad baqiya minal waqti qadru takbiratul ihram aw aktsar. Ini sudah pernah kita jelasin ya, kita jelasin pulang. Masih tersisa ukuran untuk waktu sholat itu walaupun ukuran takbiratul ihram. Jadi di ujung waktu sholat nih perempuan suci. Kalau di ujung waktu zuhur dia suci. Jadi waktu zuhur tinggal 10 detik lagi dia suci. Udah dia mandi bun, baru mau mandi udah masuk ke adzan asar. Yang ditanya, yang di poinnya di sini, udah masuk nggak waktunya? Udah masuk. Berarti ini wajib dia qadha. Perempuan ketika haid kan nggak boleh sholat, dan haram juga mengqadha semua sholat yang pernah dia tinggalkan ketika haid, nggak boleh, karena memang wajib ditinggalin. Nah cuman ini dia udah suci. Cuman sucinya waktu tinggal tersisa 10 detik. 10 menit pun gak cukup karena kan harus mandi dulu, apalagi 5 menit gak cukup juga. Cuman yang mau dikasih tahu, dia itu sudah wajib qadha, maksudnya untuk sholat ini. Dan perempuan itu tidak hanya hutang puasa, yang paling banyak itu hutang sholatnya ya, kita sudah sering jelasin. Lagi masak, habis mau masak dia mau sholat 12:30, udah masuk waktu zuhur, udah hampir setengah jam, udah kamar mandi deh mau kencing, tau-tau lihat keluar darah haidnya. Hore, enak aku libur nih hari nggak sholat. Enggak, tuh zuhur udah wajib tuh zuhur udah wajib. Ini utang nih satu. Nah kalau ketika suci terjadi seperti ini, nah itu kita gambarin di waktu zuhur, di ujung waktu zuhur sucinya. Kalau sucinya di ujung waktu asar, qadhanya 2, asar sama zuhur. Nah kalau zuhur ini tadi utang 3 pula, zuhur 2 kali, asar 1 kali. Nah kalau seumur hidup dikalkulasi banyak utangnya ini, harus diguyur kata orang Jambi, dibayar. Nah sebagian perempuan cek, kayaknya belum suci ini, ntar aja lah, tunggu seharian. Tahu-tahu memang dari 1 hari dari 24 jam itu memang sudah nggak keluar darah haidnya, berarti 5 sholat yang wajib diqadha. Karena dia kesel kadang, nyangkanya udah suci sholat, tahu-tahu keluar lagi darahnya, mandi wajib lagi, suci dari haid. Kadang-kadang tunggu dulu. Ada sebagian perempuan seperti itu untuk meyakinkan dia itu haidnya benar-benar udah suci atau tidak. Makanya bab haid dan nifas itu wajib dipelajarin ya, untuk perempuan terutama, untuk laki-laki juga, karena kemarin diharamkan ya untuk berhubungan badan ketika perempuan dalam keadaan haid. Kalau enggak jatuh di dalam keadaan dosa besar. Yang kedua, kalau Allah takdirkan punya anak, biasanya anaknya cacat. Ada penjelasan ilmiahnya juga kan tentang itu. Makanya perlu diperhatikan ya, jangan berhubungan ketika haid dan nifas. Insyaallah minggu akan datang bakal dijelaskan secara rinci di pembagian waktu sholatnya di dalam sholat 5 waktu ini. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Yang ada pertanyaan silakan.